Halo guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini gue akan nge-share kalian bagaimana sih seorang hacker bisa atau bahayanya cyber security dalam keamanan sistem operasi komputer. Apalagi sekarang zaman teknologi kan makin canggih kan ya. Nah, di sini gue akan berbagi share nih. Tapi ingat ya, di sini gue hanya berbagi tidak untuk dilakukan secara profesional. Karena kalau misalnya kalian dilakukan secara buruk atau segala macam, nah kalian kena tindak pidana atau kena UU ITE gitu ya. Di sini gua serangan cyber terdapat berbagai macam nih. Ada pertama vulnerability, terus SQL injection, dan bagaimana penyerangan vulnerability itu dimunculkan di mana saja gitu ya. Nah, vulnerability itu apa sih? Vulnerability itu adalah kerentanan suatu sistem yang berbasis banyak. Yang pertama yang gue rangkum, pertama web, terus software, yang ketiga aplikasi. Nah, di web ini seperti apa, di software apa aja kenanya, terus di aplikasi ini apa aja kenanya, itu nanti gue bahas secara teknis. Gue akan mempraktekkan atau secara ini ya, misalnya gue semalam gue udah belajar dan sekarang gue share ke kalian bagaimana sih serangan-serangan tersebut terjadi. Terus yang kedua, SQL injection. Apa sih SQL injection itu? Artinya serangan-serangan teknis yang menyerang sistem database atau aplikasi. Nah, SQL injection ini sering terjadi. Artinya bocoran data. Kalian sering kan dengar misalnya Gojek segala macam, itu bocor datanya, itu disebutnya SQL injection yang bisa menyerang database. Ini sangat merugikan, apalagi yang kalian serang itu adalah sistem data-data masyarakat Indonesia, masyarakat luar negeri. Itu bisa banget diuntungkan, bisa dirugikan gitu ya. Terus munculnya vulnerability itu apa, di mana aja sih? Yang pertama nih, hati-hati ya. Yang pertama firmware di sini adalah operasi perangkat lunak, dan di sini biasanya terjadi karena kalau misalnya kalian menginstal sesuatu atau operasi perangkat lunak itu ya seperti itu. Jadi bisa jadi kalian menginstal sesuatu yang kalian belum kenal. Contohnya kalau misalnya antivirus, kayak gini kan yang belum kenal, kalian install saja. Terus OS, operasi sistem komputer, yang di situ isinya segala macam. Kalian kalian nggak tahu apa-apa, kalian install, kalian ini, yang akhirnya kena serangan tersebut, vulnerability. Terus yang ketiga, aplikasi. Terus brainware, artinya sistem operasi yang dimana seorang hacker bisa memanipulasi suatu OS gitu. Itu brainware. Secara garis besar seperti itu, menyerang suatu komputer lain gitu. Terus yang terakhir adalah aplikasi atau web. Nah, di aplikasi atau web ini biasanya kalian kalau juga mungkin sering dikenal dengan kebobolan gitu ya, kebobolan suatu sistem atau bisa dihack gitu. Contohnya kalau misalnya kalian punya toko e-commerce, kalian bisa dijebol database-nya, makanya, atau dari segi payment. Biasanya kerentanan itu terjadi di payment atau enggak di database kalau misalnya tidak dibuatkan. Lalu biasanya aplikasi ini disebutnya dengan serangan-serangan yang berbahaya. Nah, lalu ini gue akan nge-share bagaimana sih caranya serangan tersebut dilakukan. Tapi ingat ya guys, ini bukan yang asli, tapi ini adalah yang gue dikasih salah satu teman gue. Dia juga seorang pengaman cyber. Ini gue dikasih namanya websitenya ini ya, websitenya Fort Swagger.
atau disebutnya yang biasanya buat penetration atau buat ngetes. Tetapi yang kalian pahamin tentang serangan hacker itu sebenarnya nggak mudah cuy, itu sangat sulit dan itu butuh namanya kesabaran, entah itu kesabaran ya berbagai error atau apalagi kena serangan tersebut yang kalian bisa menyerang tersebut itu nggak mudah, nggak main CMD segala macam, tapi itu sangatlah sulit, apalagi sudah memasukin database atau segi payment itu sangatlah mudah. Nah kali ini gue akan nge-share nih apa aja sih yang terdapat dalam serangan tersebut. Kita langsung aja ke let's go. Oke, kita lanjutin. Tadi gue udah intro ya. Jadi di sini gue akan ngebahas tentang bagaimana sih serangan-serangan yang tadi gue bahas tentang vulnerability, SQL injection dan lain-lain. Nah, sedikit gue singgung lagi yang tadi gue ulang untuk memperjelas, yaitu tentang vulnerability. Vulnerability adalah suatu yang dimana adalah artinya kerentanan, yang dimana suatu serangan atau kelemahan pada website yang ada atau aplikasi. Nah, vulnerability itu biasanya digunakan untuk mencari tahu kelemahan-kelemahan yang ada di teknologi gitu. Dan terus penyebabnya ada vulnerability bisa terjadi itu ada yang biasanya terjadi pada kesalahan coding ya, atau developer tadi melakukan kesalahan coding atau developer salah menerapkan validasi. Nah, yang tadi gue singgung pertama kali yaitu yang paling rentan adalah suatu kerentanan yaitu payment. Kalau tidak payment biasanya database, biasanya seperti itu penyerangan yang paling rentan biasanya. Terus mana lagi ya, beberapa lokasi yang biasanya muncul vulnerability yaitu pertama firmware atau biasanya langsung ke hardcore. Nah, ke dalam sebuah chip pada perangkat yang biasa contohnya nih ya, kamera, print, router, handphone, mouse, dan atau keyboard. Biasanya ini terjadi router ini ya kayak wifi segala macam kayak gitu bisa terjadi serangan-serangan tersebut. Ini terjadi ada vulnerability-nya yang terjadi kerentanan ya, nggak cuma seperti ini ya, ini contohnya saja itu. Terus yang kedua adalah operasi sistem. Biasanya operasi sistem ini ada yang hardware, terus ada juga perangkat lunak gitu ya, ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Nah, biasanya karena tidak mengupdate suatu operasi. Nah, makanya oleh karena itu usahakan untuk selalu update sistem operasi ketika pembaruan telah ada tersedia gitu ya artinya. Kalau data pasti aman, tidak akan hilang. Nah, ini mencegah dari suatu yang berbahaya, termasuk kerentanan vulnerability ini, serangan vulnerability ini. Terus yang ketiga, aplikasi atau software. Nah, yang sering-sering download kayak gitu biasanya harus hati-hati nih, karena vulnerability ini sudah masuk ke aplikasi atau software. Kalau bisa kalian download harus bisa ke website resminya dia. Contohnya kalau misalkan Microsoft Word, biasanya ke Microsoft-nya asli, ke ya website-nya resmi gitu ya, tidak kemana-mana. Biasanya kalau kemana-mana itu terjadi serangan-serangan yang tidak kita ketahui, atau tiba-tiba blank, atau tiba-tiba dokumennya putih semua, itu bisa terjadi seperti itu. Terus brainware ini biasa terjadi pada sistem operator komputer, artinya bisa terjadi di dalam bentuk komputer tersendiri. Nah, ini maka hacker sangatlah mudah meretas dan mengambil informasi data pribadi. Artinya apa? Kita tuh mempunyai laptop, misalnya laptop atau komputer PC, itu bisa jadi serang atau bisa ke-attack. Entah data akunnya, entah data emailnya, entah data dalam operasi sistem tersebut, itu bisa ke-attack oleh seorang hacker. Makanya komputer ini gampang banget diretas. Makanya kalau misalnya ada apa-apa ya jangan langsung install, tapi kalian selidiki dulu, observasi dulu, selidikin dari mana ininya, website resmi atau tidak, untuk mencegah serangan tersebut. Terus kelima, vulnerability pada aplikasi web. Nah, kalau misalnya kalian biasanya membuat coding atau membuat project, nah ini sebisa mungkin kalian harus bisa meminimalisir lah, karena jika
pertas penjahat menemukan vulnerability di sana, maka eksploitasi bisa dilakukan dengan berbagai bahasa pemrograman. Nah, kan bahasa pemrograman itu banyak ya. Ada Python, ada JavaScript, segala macam. Itu bisa diretas oleh seorang pertas gitu atau hacker gitu ya. Nah, makanya ketika kalian membuat toko atau e-commerce atau toko online itu sebagai bisa mungkin bagian-bagian harus diamankan itu yang bagian sensitif. Contohnya keuangan, database, atau ketika login itu kan biasanya ada username sebelum login. Register itu ada username, email, dan nomor telepon. Itu biasanya masuk ke database. Dan ketika kalian itu harus bisa diamankan nih, karena kalau misalnya kalian tidak diamankan, database keserang oleh SQL injection, bisa jadi data itu dijual, diperjualkan, dan diarahkan kemana bisa jadi. Karena sekarang banyak banget kasus tersebut. Makanya kalau misalnya kalian pernah dengar kebobolan data, kebobolan ini, karena yaitu Portas itu pintar gitu ya. Ya kembali lagi ke mana? Kembali lagi ke aplikasi software atau operasi komputer ini. Tuh, ini vulnerability aplikasi web. Biasanya kalau itu jadi gitu. Antara login antara database yang ke hack atau sistem dari webnya itu tersebut. Nah, makanya selalu hati-hati dalam membuat sesuatu. Karena di mana ada teknologi canggih, di situ ada kerentanan yang bisa diretas. Ini seperti itu. Oke. Di sini gue nggak akan ngejelasin tentang satu lagi, apa sih itu SQL injection? Nah, SQL injection itu adalah suatu bahasa yang dimana itu menyerang database, khusus database mungkin ya, menurut gue khusus database atau aplikasi. Ya, terlanjut. Kita bahasa Indonesia aja ya, takutnya ada yang mungkin nggak paham, jadi kita sama-sama paham gitu ya, satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Asik, kan lebih asik gitu. Sebentar. Nah, SQL injection itu ada injection SQL, atau biasanya kalau di sini kan namanya ada SQL, ada MySQL, dan NoSQL. Nah, kalau misalnya di ini namanya SQL injection, artinya menyerang suatu database. Nih, SQL injection adalah teknik injection kode yang dapat menghancurkan database Anda. Nah, yang tadi gue singgung juga kan, yang berkaitan database, yaitu seperti itu. Injection SQL ada satu teknis pertasan web yang paling umum sering digunakan karena banyak banget kebobolan data segala macam. Lalu, injection SQL adalah penempatan kode yang berbahaya dalam pernyataan SQL yang melalui input halaman web, biasanya di aplikasi di bagian login atau di bagian register atau di bagian data ketika kalian check out barang. Itu seperti itu. Nah, itu ya. Ini ya, kalian bisa baca-baca di web SQL. Nanti gua kasih linknya di sini. Lalu yang gue pengen bahas ini ya tentang SQL injection. Nah, nanti gue akan bahas tentang SQL injection lebih dalam. Kita lebih dalamnya lagi. Namanya Portswigger. Di Portswigger ini bukan artinya bukan tempat saja. Ini adalah sebuah web untuk bisa belajar penetrating atau bisa tahu caranya penetrating testing. Nah, di sini gue baru nyelesain 3 kasus. Iya, baru 3 kasus ya, karena gue jarang banget, karena gue lagi fokus ke coding dulu. Ini gue karena gabut aja gue kayak gini. Nah, yang pertama Apartix itu artinya anak magang, yaitu ya baru newbie gitu ya. Karena gue nggak mau pusing dulu di sini, karena gue langsung ambil newbie dulu. Terus praktisi baru expert. Nah, di sini berbagai macam challenge ada, silakan. Nah, tetapi kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menggunakan Portswigger ini dengan aplikasinya. Oke, kita lanjut aja, kita silang, kita langsung ke aplikasinya. Nah, di sini ada aplikasinya yaitu namanya Brute Suite. Ya, ini biasanya digunakan untuk penetrating. Nah, di sini juga gue biasanya menggunakan ketika ada website kayak gitu, gue biasanya menggunakan ini yang kalian pahami. Tapi
ini hanya sebatas kan pahamin saja, tidak menjorok ke dalam. Oke? Karena kalau kalian pertama kali ini pasti menyentuh ini kalian pusing banget, karena gue pertama kali menyentuh ini, Allahu Akbar, mungkin pusingnya minta ampun karena banyak banget. Oke? Yang pertama, di Browsuit ini tidak gunakan browser di sini ya, dia menyediakan browser sendiri. Kita klik ini dulu. Nah, oke, kita udah kebuka nih. Kita tulis Browsuit ini karena gue kemarin semalam udah main. Oke, kita mulai saja ya. Gua nggak akan jelasin sebegitu pahamnya, sebegitu komplitnya Browsuit ini, apa namanya, port trigger. Karena kalau gue jelasin bisa-bisa sampai 1 jam, pembahasannya panjang, dan kalian juga nggak akan betah karena ya rada sedikit pusing dan rada sedikit jelimet ya. Karena gue langsung kita mulai login, karena gue di sini udah login. Nah, di sini gue udah login ya. Ini bacul, oke. Kita langsung ke My Academy. Nah, di sini gue akan langsung kita ke lab. Nah, di sini gue baru nyelesain 3. Sekarang gue akan ngebahas yang sudah gue solve atau sudah selesai. Ya, misinya udah selesai gitu ya. Paling malah yaitu tentang XML dan entity. Nanti gue akan jelasin ketika gue udah selesai ini ya. Karena sekarang gue jelasin dulu. Gue mulai kita ke exploits using external entity to reverse string. Oke, di sini ada sudah mulai masuk lab ya. Di sini kita artikan dulu diminta apa olehnya. Behavior lab check stop feature that press XML input the return any expected value that respond to solve the lab injection XML. Oke. Sini kita harus mengetahui passwordnya. Ya, kita harus mengetahui check stoknya berapa. Lalu kita sesi. Oke, kita mulai akses labnya. Di akses labnya ini biasanya yang pernah dari status WA gue juga pernah yang gini ya, yang gue baru bahas. Nah, di sini ada toko atau secaranya toko online ya, we like to stop ya. Di sini ada berbagai macam. Sekarang kita pilih yang mana yang mau kita cek. Ya, ada bintangnya, kita pilih bintang 1 aja dulu ya. Conscientization. Oke, di sini ada deskripsinya, silahkan dibaca sendiri. Kita mulai Browsuit-nya. Oke, di sini ada target proxy. Kita mulai intercept. Yang nggak ngerti ya silahkan tonton saja, karena ini bukan buat kalian. Berarti ya bukan buat untuk dilakukan. Silahkan kamu dilakukan, pusing, jangan nanggung saya. Oke, kita mulai intercept on, kita mulai cek stok. Kita masuk ke ya. Nah, di sini sudah kelihatan ketika gua intercept, datanya sudah kelihatan ya. Ini ya. Kita lihat data di London ada berapa. Nah, di sini kita mulai dengan send to repeater. Kita sudah update. Nah, kita di sini kita lihat ya, data London itu ada berapa? Ini London ya. Data London itu ada. Data London kita lihat. Oke, kita sini kita send. Ini 60 ya. Ada 60 data, content like-nya ada 2, ini connection close, tutup, HTTP self
flash ini. Kosong nggak sih? Oke, kalau kalian nggak percaya, kita matikan dulu ya interceptnya. Kita matikan dulu interceptnya. Ini kita silang. Interceptnya kita matikan. Kita lihat ya. Cek stok ada 60 unit ya. Lihatin di sini kita ganti aja negaranya. Paris saja. Ada 60 unit. Milan ada 60 unit. Oke, standar. Kita cek stok ada 60 unit. Sama nggak dengan di intercept? Kita nyalakan dulu nih interceptnya. Intercept on. Kita cek stop. Perhatikan ya, di situ ada 60 unit. Di sini juga ada. Kita send to repeater. Gua nggak akan jelasin apa to repeater, ada proxy segala macam, gua akan cek. Kita send, kita kirim. Ya sama ya. Di sini ada 60 yang kecil. Di sini ada 60 unit. Nah, tugasnya adalah ya seperti ini. Kita coba. Di sini ada XML version 101 encoding to check stop. Oke. Karena gua udah, ini kita contek jawabannya ya. Gua udah kasih jawaban di sini nih. F copy aja jawabannya. Entity dokumen seperti ini. Kita send. Jawabannya. Dan di sini terlihat ya, yang kalian lihat bisa lihat. Di sini ada root, ada daemon, ada bin. Kita cari lagi. Di sini ada proxy-nya juga. Terus di sini ada root, daemon, bin, asynchronous ya, kelihatan. Ini login, kelihatannya semuanya ya. Konten, aplikasi, close. Nah, di sini invalid product ID. Artinya sudah terdetek. Seperti itu mudah ya. Langsung di sini kita di sini nah, di sini yang kode-kodenya tuh banyak. Sini udah kelihatan. Kita refresh. Lupa. Coba kita matikan dulu. Oh iya. Sebentar guys, ada yang salah guys. Sepertinya bukan di sini nih. Ctrl C. Nah, sudah ya, kelihatan tuh. Solve. Congratulations, you lab. Sudah ke solve, artinya sudah selesai misi kita di sini. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sudah ya tuh ya. Congratulations, you solve to the lab. Oke, seperti itu. Sekarang kita bermain, ini adalah exercise ya. Sekarang kita bermain dengan yang namanya bagaimana kejahatan di toko online. Seperti apa sistem penyerangannya. Ingat, ini bukan buat main-main. Oke,
ini bukan beneran ya, ini hanya sebatas lab. Perhatikan di sini, ini hanya sebatas lab saja, artinya bahan percobaan, bukan langsung ke sana. Sekarang kita lanjut ke sini. Ya. Di sini ya, kita mulai. Di sini baru gua solve satu. Yang pertama kita excessive trust in client side control. Buka. Business logic. Nah, di sini adalah dimana seharusnya kita bisa mengetahui cara seorang hacker ini bisa melakukan hack harga. Ya, kita langsung akses labnya. Ingat, ini cuma sebuah lab, bukan beneran lab. Bukan benar-benar toko. Artinya ini cuma bahan percobaan aja. Ingat, ya, bukan main-main seperti ini ya. Ya, di sini ada berbagai macam ya. Contohnya di sini ada lightweight. Nah, bagaimana sih seorang hacker bisa merubah harga atau membeli harga di toko online secara yang harganya semulanya mahal dipermurah sama si hacker ini? Ya, kita ambil dengan contoh kasusnya dengan ini ya. Perhatikan ini ya. Leather jacket seharga $13.037. Ya, hitung sendiri $13.037 itu berapa. View detail. Nah, di sini kita lihat harganya segini. Kita masukin belum masuk sih. Cek akunnya belum masuk. Kita copy paste aja sini. Sini apa tadi? Peta. Oke, ini passwordnya ya. Nih. Winner dan Peter. Login. Oke, kita langsung ke home-nya. Kita pilih yang ini, view detail. Kita masukin keranjang. Di sini kalian lihat kita mempunyai kredit score-nya adalah 100. Ya. Tetapi tuh, ini nggak bisa. Oh, belum. Sebentar. Detail. Kita add to chart. Nah, sudah masuk. Oke, di sini kita mempunyai kredit skornya adalah 100. Terus di sini harganya adalah 177.000, sedangkan $177 atau 13.700 seginilah pokoknya, gua ngerti. Tapi kita mempunyai cuma 100. Bagaimana kita mau beli ini? Duit kita kurang. Hitung sendiri ya. Nah, caranya seperti ini. Kita balik. Intercept on. Tapi kalau yang di aslinya bukan seperti ini ya. Ini hanya percobaan. Ketika kalian menggunakan ini ke pihak-pihak lain nggak akan bisa. Ini hanya percobaan doang. Ini lab. Mungkin lebih pusing dari ini karena ini cuma latihan doang. Kita ke home lagi. Detail. Mulai lagi.
mulai. Enter set on, back to chat. Masuk. Ya, di sini saya sudah dapat datanya. Yang pertama kita samain dulu ya, samain dengan yang di sini. Bisa nggak? Sudah dapat datanya di sini ya, yaitu tadi berharga dengan harganya ini nih, harganya nih ya, sama ya. Di sini 13.370 dolar. Terus kita ganti jadi seberapa ya, 13 dolar aja dulu ya, atau 12 dolar. 12 dolar kita forward. Coba kita lihat di sini. Invest on. Nah, sudah ya. Perhatikan tadi sudah gue ganti. Ketika gue beli ini 12 dolar, yang asalnya tadi berapa? Berapa tadi sebutnya? Gue lupa. 13.37 ya dolar. Nah, sekarang sudah berubah nih harganya. Kita press and holder. Tak. Bisa nggak beli? Siap. Mampus lagi. Ya, seperti ini sudah ya. Tuh, kalian sudah berhasil menghacker, anjir. Menghacker yang sudah bisa membeli secara tunai. Inilah cara, bukan cara ya sebenarnya. Ini sebenarnya latihan tentang bagaimana sih keamanan hacker ini bisa menjebol membeli suatu barang di harga sekian, tetapi duitnya tidak ada seperti yang dicontoh seperti yang ini, yang saya 13.000 bisa kita beli dengan 12 dolar. Itu oke. Sampai sini saja dulu. Nah guys, gimana? Jadi kalian paham kan? Jadi kalau misalnya kalian mau belajar cyber security atau penetration web atau segala macamnya, kalian saya akan belajar di website tersebut. Itu sangat gratis, cuma ada yang berbayar ya. Nah, terus yang saya wanti-wanti, jangan sampai kalian melakukan kesalahan atau jangan sampai kalian terjebak dalam suatu website atau yang paling sering kalian diiming-iming website itu, jangan percaya. Kalian harus bisa meneliti, menganalisis serta observasi dulu, baru kalian bisa mengikuti hal tersebut. Kalau misalnya itu hal buruk, jangan diikutin, hal baik harus diikutin. Oke? Karena sekarang banyak banget website-website yang mengatasnamakan suatu perusahaan atau suatu PT. Itu yang bisa terjadi di Indonesia sekarang. Karena ketika kalian mengklik suatu itu, bisa jadi itu serangan malware atau serangan, ya banyaklah serangan-serangan tersebut. Nanti gue akan bahas di lain waktunya. Jadi jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe. Oke? Ketemu di lain waktu lagi.